Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari kelas 20C. Baik, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, ras, agama, bahasa, budaya, dan kelompok yang beragam. Untuk itu, Indonesia mempunyai upaya-upaya untuk memajukan bangsa agar bisa menjadikan bangsa yang maju dan kreatif. Salah satunya yaitu dengan menumbuhkan paham nasionalisme di kalangan individu warga negara Indonesia. Dengan adanya berbagai macam kebudayaan yang beragam, dengan adanya rasa nasionalisme yang diharapkan toleransi antara kelompok makin kuat, sehingga dapat membentuk kemajuan kebudayaan untuk bangsa, bukan kemunduran yang disebabkan kebudayaan bangsa. Warga negara Indonesia juga harus melakukan upaya-upaya untuk menunjukkan kehidupan Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, dapat dilakukan dengan cara menyadari akan realita kehidupan di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menyadari realita yang ada di Indonesia, maka akan tumbuh rasa nasionalisme individu yang dapat melekat pada warga negara Indonesia. Agar warga negara Indonesia yang beraneka ragam ini memiliki sikap, yaitu pertama, mengakui eksistensi kebudayaan daerah lain. Kedua, memberi hak untuk hidup berdampingan, saling menghormati kepada budaya daerah lain. Ketiga, menghindar kekerasan dan memelihara tempat-tempat bersejarah budaya daerah lain. Keempat, tidak memaksakan kehendak kepada warga daerah lain. Dengan demikian, warga Indonesia tidak akan ada lagi kesalahpahaman SARA, dan Indonesia akan menjadi negara yang damai dengan banyak perbedaan di dalamnya, karena sikap toleransi yang sudah sangat melekat pada individu warga negara Indonesia, sehingga negara Indonesia akan memiliki sebuah julukan, yaitu Unity of Purity. Artinya kesatuan dalam keberagaman. Selain itu, semboyan negara Indonesia, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan dapat terwujud dengan mudah. Soal nomor 2, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Pertama yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif. Kedua, menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tiga, menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata. Empat, memberikan biaya pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan bagi semua warga negara. Kelima, menyediakan infrastruktur dan transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat. 6. Menyediakan lapangan kerja. 7. Mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Soal ketiga yaitu bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Transnasionalisme sebagai proses ekonomi memerlukan penataan ulang proses produksi global, sehingga beberapa tahap produksi produk apapun dapat terjadi di beberapa negara dengan tujuan menekan biaya. Transnasionalisme ekonomi biasanya disebut globalisasi, muncul pada paruh akhir abad ke-20 seiring diciptakannya internet dan komunikasi nirkabel serta berkurangnya biaya transportasi global berkat konstainerisasi. Perusahaan multinasional dapat dipandang sebagai salah satu
Bentuk transnasionalisme. Perusahaan multinasional berusaha menekan biaya untuk meningkatkan laba dengan menjalankan operasi seefisien mungkin tanpa memandang batas politik. Para pendukung transnasionalisme kapitalis berusaha membantu pergerakan orang, pemikiran, dan barang lintas kawasan. Mereka yakin bahwa transnasionalisme semakin sesuai dengan pertumbuhan globalisasi kapitalis yang pesat. Maka mereka berpendapat bahwa perbatasan negara-negara tidak bisa dihubungkan dengan perpindahan tenaga kerja. Perusahaan yang mengglobal, arus uang global, arus informasi global, dan kerja sama ilmu pengetahuan global. Akan tetapi, teori krisis dari transnasionalisme berpendapat bahwa kapitalisme transnasional terbentuk lewat monopolisasi dan pemusatan modal oleh kelompok-kelompok yang dominan dalam ekonomi global dan berbagai blok penguasa. Ilmuwan yang kritis terhadap kapitalisme global beserta krisis lingkungan dan kesenjangan global mendukung transnasionalisme dari bawah, antar kaum pekerja, dan antar gerakan sosial dan politik populer. Nasionalisme dalam pandangan bukanlah nasionalisme sempit, melainkan lebih mencerminkan humanisme dan internasionalisme yang terlahir dari tiga kondisi, yaitu adanya eksploitasi ekonomi, kekecewaan politik akibat dominasi kekuasaan asing, dan hilangnya hak pengembangan kebudayaan lokal di bawah kecengkeraman sistem pendidikan kolonial. Soal nomor 4 yaitu bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme dipinjam dari bahasa asing, akan tetapi dalam berkembangnya pengertian nasionalisme menjadi membumi karena beberapa tokoh pergerakan berhasil memberi arti nasionalisme yang mengakar dengan tradisi lokal di berbagai daerah di Indonesia. Nasionalisme mengalami neologisme dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pemahaman nasionalisme di Indonesia dari waktu ke waktu berubah sesuai dengan jiwa zamannya. Pada masa pergerakan nasionalisme dipahami sebagai lawan dari kolonialisme dan imperialisme yang pada waktu itu sedang merajai di belahan dunia timur. Pertanyaan yang paling mendasar untuk merumuskan nasionalisme Indonesia hari ini adalah, apakah kita masih berasa sebagai satu bangsa? Penindasan terhadap golongan minoritas, upaya memisahkan diri dari beberapa wilayah di Indonesia, atau banyaknya aksi terorisme dan radikalisme merupakan autokritis terhadap semangat kebangsaan di Indonesia kini. Apakah sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini tidak mampu membuat rakyat merasa bangga sebagai bangsa dan negara Indonesia? Rasanya kurang relevan memperkukuh nasionalisme hanya melalui wacana imagined community jika sebagai masyarakat masih hidup dalam kelaparan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Nasionalisme merupakan konsep yang merujuk kepada bangsa sebagai entitas sosial dan budaya. Berbicara mengenai bangsa berarti berbicara mengenai segenap elemen tanpa kecuali. Nasionalisme Indonesia begitu kuat pada masa lalu karena konsep bangsa lebih banyak berujuk pada beragam suku di tanah air yang menyatukan tekad dan semangat melawan penjajahan. Konsepsi bangsa hari ini bersifat lebih luas dan terfragmentasi. Ada dikotomi masyarakat timur dan non-timur berujuk pada ketimbangan pembangunan ekonomi. Ada terminologi kaum kaya dan kaum miskin berujuk pada stratifikasi sosial dan ekonomi di masyarakat. Ada istilah masyarakat urban, rural,
perbatasan terluas, terpencil, terujuk pada posisi geografis dan aksesibilitas terhadap sumber daya. Muncul istilah gerakan parlementer dan non-parlementer, penguasa dan masyarakat madani, berujung pada perbedaan pihak yang menjalankan tata politik dan pemerintahan di tanah air. Soal nomor 5, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Indonesia tidak mengenal konsep kewarganegaraan ganda menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, diperkenalkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu terhadap anak yang karena di situasi dan kondisi yang melatar belakanginya memiliki dui kewarganegaraan dan diberi kesempatan untuk memilih. Hak untuk memilih itu berlaku ketika anak tersebut telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Namun pada kasus hal ini tidak dapat diberlaku karena yang bersangkutan bukan merupakan subjek dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Diaspora adalah perantau, yaitu orang yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Hal ini dapat berarti WNI yang berada di luar negeri, WNA warga negara asing, WNA yang mempunyai pasangan WNI beserta keturunannya, dan juga WNA yang memiliki perhatian khusus terhadap negara Republik Indonesia. Soal nomor 6, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Pertama, menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, mengembangkan nilai Pancasila pada diri kita. Ketiga, menumbuhkan semangat dan persatuan. Keempat, menumbuhkan sikap toleransi antar warga negara. Sekian jawaban yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.